Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Asya. Sesuai judulnya, hari ini aku bakal bahas tentang gimana kalau misalkan nilai reksadana lagi turun. Nah, oke, jadi nilai reksadana turun itu sebenarnya kan ngikutin harga dari marketnya kan. Kalau misalkan emang kondisi ekonomi Indonesia-nya juga nggak stabil, otomatis ngaruh ke sektor-sektor di dalamnya, termasuk nilai-nilai saham dan juga reksadana pun jadinya ikut melemah ketika kondisi ekonominya pun melemah. Begitupun sebaliknya. Nah, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kalian, apa sih yang harus dilakuin ketika nilai reksadananya turun atau marketnya tuh lagi merah. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, di subscribe dulu sesuai yang tombol merah kayak gini. Nah, jadi tergantung pada tiga tadi. Yang pertama tergantung dengan tujuan investasi kalian, yang kedua tergantung dengan profil risiko kalian, dan yang ketiga tergantung dengan kondisi finansial kalian. Nah, jadi ini yang pertama tergantung tujuan investasi kalian. Tujuan investasi kalian ini nih untuk jangka panjang atau bagaimana? Seharusnya kalau misalkan tujuan investasi kalian dari awal emang untuk jangka panjang, ketika si nilai reksadananya turun atau marketnya emang lagi crash gitu, kalian harusnya nggak harus khawatir gitu, kayak yang ya udah biasa aja, karena kan kita nanti juga bakal ngambilnya masih lama gitu jangka waktunya. Nah, jadi kalau misalkan marketnya lagi turun, kalau misalkan kalian fokusnya jangka panjang nih, kalian nabung aja terus biar nanti uangnya terkumpul dan kita tuh bisa dapat harga di harga yang murah gitu. Ketika nanti harganya naik tuh itu bakal enak banget deh pokoknya kayak gitu. Oke, yang kedua itu tergantung dengan profil resiko kalian. Nah, kalau misalkan kalian profil resikonya konservatif nih, kalian benar-benar worry banget gitu, takut nanti uang aku lama-lama habis gitu kan kalau marketnya terus-terusan menurun kayak gitu. Mungkin turun 1 hari 2 hari ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan udah main di investinnya nggak seberapa tapi marketnya turun-turun terus, aku bakal gimana nih? Pastikan mungkin yang profil resikonya konservatif akan kayak khawatir banget masalah itu kan. Nah, jadi solusinya kalau misalkan kalian itu profil risikonya konservatif, kalian bisa ubah instrumen investasi kalian. Misalkan tadinya yang tertinggi ada di saham, kalian pindahin ke reksadana pasar uang ataupun obligasi kayak gitu, yang sekiranya risikonya nggak terlalu turun. Jadi ketika market turun, kalau misalkan saham kan otomatis itu turunnya ngelonjak banget kan, tapi ada di mana di reksadana pasar uang itu yang terus naik. Jadi kalian bisa tuh pindahin dari saham ke reksadana pasar uang. Untuk cara mindahinnya sendiri nanti aku bakal jelasin di video setelah ini. Halo teman-teman, jadi aku di sini mau ngasih tahu caranya. Yang pertama, misalkan kalian pilih dulu instrumen apa, misalkan di reksadana saham. Nah, ini kan reksadana sahamnya lagi minus nih, karena kalian gak mau minusnya terlalu jauh, makanya kalian bisa pindahin ke reksadana pasar uang ataupun obligasi. Tapi harus yang sama ya, misalkan ini dari Sukor Invest, ya berarti harus pindahin ke Sukor Invest lagi, nggak bisa ke yang sebelumnya kalian udah tentuin pengen kemana gitu. Misalkan beda dari Sukor Invest ke Batavia misalkan, itu nggak bisa. Nah, tutorialnya kalian klik titik 3 di sini. Setelah itu kalian klik yang switch produk. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian klik yang pilih produk. Kalian mau pilih kemana? Misalkan di sini ada pasar uang, ada obligasi. Misalkan aku mau ke pasar uang, aku klik Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Habis itu kalian tinggal diatur aja nilai yang ingin dipindahkannya berapa. Misalkan aku ingin pindahin semua sebesar 658.9093 unit yang nilainya itu sejumlah Rp1.440.435. Nah, di sini udah dikasih tahu juga bahwa nilai switchingnya itu merupakan nilai perkiraan. Proses switchingnya itu nanti menggunakan jumlah unit sebagai acuan. Nah, kalau misalkan udah, kalian tinggal klik switch aja deh. Udah deh. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan profil risiko kalian ini agresif, kalian pasti justru malah nambah amunisinya tuh di saham, karena harganya lagi pada diskon, kalian tambah-tambah terus. Jadi kan ya itu kesempatan emas gitu buat kita untuk beli di harga yang terendah.
Oke, yang ketiga ini kalau misalkan tergantung dengan kondisi finansial kalian. Kalau misalkan ketika market lagi turun, tapi kita juga lagi ngerasa kondisi finansial kita unstable gitu, kita lagi butuh uang, ya it's okay kalau misalkan kalian mau cut loss aja, kayak yang ya udahlah jual aja reksadananya meskipun emang lagi rugi kayak gitu. Yaitu pilihan kalian kalau misalkan kalian mau jual ataupun enggak. Tapi ada dua opsi dimana kalau misalkan kalian emang berbutuh uang banget nih, ya udah kalian jual aja dulu sebagian si reksadana kalian untuk uangnya dipakai gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah ada lagi, sebelum marketnya bakal pulih lagi naik ke hijau, kalian udah harus masukin lagi, karena jangan sampai kecolongan gitu sih. Soalnya sayang banget kalau misalkan marketnya udah hijau terus kalian baru nabung lagi gitu. Nah guys, jadi itu dia apa yang harus kita lakukan sebaiknya ketika nilai reksadana kita turun. Nah setelah ini aku bakal ngejelasin cara top up reksadana di Bibit, karena ada yang belum tahu gimana cara top up di Bibit. Jadi setelah aku memberikan penjelasan ini, aku akan menjelaskan gimana cara top up di Bibit. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Bibit. Nah, terus habis itu kita pilih portofolio mana yang mau kita isi, apakah mau di dana darurat ataupun dana pensiun atau di goals kalian gitu. Nah, di sini aku mau di yang goals aku, karena yang ini tuh yang dana darurat. Nah, lalu kita pilih top up dan kita masukin nominalnya berapa. Di sini aku mau top up sejumlah GoPay yang aku punya, yaitu ada 601.000, dan aku akan menggunakan cashbacknya. Habis itu kita langsung aja klik beli. Nah di sini karena aku tuh nggak cukup uang 600 itu, kalau misalkan beli di 3 instrumen, akhirnya cuma bisa di salah satunya aja, yaitu di Sukor Invest Syariah Money Market Fund, yaitu RDPU atau reksadana pasar uang. Nah, pastikan kalian benar-benar baca dulu ini udah benar atau belum. Yang pasti harus udah sesuai dulu ya. Terus abis itu klik saya menyetujui. Nah, setelah itu kalian klik bayar sekarang. Nah, setelah itu kalian bisa pilih metode pembayarannya. Di sini ada 3, ada GoPay, link aja, dan juga virtual akun. Nah, kalau misalkan GoPay nanti otomatis akan masuk ke akun GoPay, akun Gojek kalian, dan kalian nanti tinggal bayar aja. Kalau link aja juga sama. Dan kalau misalkan pakai virtual akun, aku saranin kalian pakai rekening BCA. Kenapa? Biar nggak ada transaksi antar bank gitu loh. Atau enggak kalian bisa pakai ya aplikasi yang nggak ada kena transfer admin gitu. Soalnya kalau misalkan beda bank kan biasanya kena 6.500 ya gitu. Jadi ya sayang aja sih gitu. Oke, kalau misalkan udah, kita langsung aja klik bayar. Dan klik OK. Nah, sekarang kita bisa lihat di order detail bahwa detail pembeliannya tadi aku pakai GoPay, itu karena GoPay-nya udah tersinkronisasi jadi kayak langsung gitu. Sebelumnya tuh dulunya selalu ada pemberitahuan gitu, jadi kita nanti harus ngeklik gitu di GoPay, di aplikasi Gojeknya. Ternyata sekarang udah beda lagi. Ini yang terbaru banget nih guys. Jadi benar-benar sekarang langsung banget, lebih cepat dan lebih efisien sih. Nah, nanti ini akan diverifikasi oleh manajer investasi, dan pembelian berhasilnya itu sekitar 1 sampai dengan 2 hari kemudian. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa cek aja di sini kapan pembelian saya akan selesai. Nah, di sini tertera bahwa pembeliannya itu akan selesai maksimal 2 hari kerja, tapi hari Sabtu, Minggu, dan juga hari libur itu nggak termasuk. Jadi kalau misalkan hari ini nih aku top up di hari Kamis, otomatis mungkin akan selesai, kalau nggak besok akan selesai di hari Senin. Biasanya kalau verifikasi manajer investasi itu 1 hari, jadi besok kayaknya udah diverifikasi. Atau enggak, kalau misalkan yang cepat, kadang-kadang hari yang sama itu dia udah diverifikasi oleh manajer investasinya. Sedangkan kalau order berhasil dan nanti
masuk ke portofolio dan langsung kelihatan return naik atau turunnya itu nanti di hari Senin atau H+2 setelah kita beli reksadana. Nah, udah gitu aja guys. Mungkin dari ketentuan sini kalian bisa baca sendiri. Dan ya, sekian tutorialnya. Semoga membantu. So guys, videonya udah selesai. Mungkin gitu aja yang bisa aku sampein. Bener-bener literally kacau banget karena ini nggak diatur dulu sebelumnya. Bener-bener aku improve. So thank you so much yang udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya. Kalau misalkan gak suka, bisa di dislike aja. Dan jangan lupa komen di bawah kalau misalkan kalian mau tanya-tanya ataupun ya share kode referral juga boleh. Kalau misalkan kalian belum pernah daftar di Bibit, kalian bisa daftar dengan kode referral aku, yaitu bareng Asya. Thank you so much for watching this video. See you on my next video. Bye-bye.